Akibat dari kericuhan yang terjadi di Samudra Pasai, dengan sendirinya menjadikan Malaka lebih leluasa mengembangkan hegemoni di perairan Selat Malaka. Beberapa tahun setelah kedatangan armada Laksamana Cheng Ho, tercatat pada tahun 1409 Masehi, seorang raja dari Samudra Pasai berangkat ke Tiongkok dan disambut oleh kaisar dengan upacara kenegaraan. Raja ini adalah bekas nelayan yang berhasil memegang tahta Samudra Pasai setelah ia berhasil membunuh raja dari negeri Nakur, yang sebelumnya telah membunuh Raja Samudra Pasai dan mengawini Permaisuri Samudra Pasai, janda dari raja sebelumnya. Di tahun 1411 Masehi, Raja Malaka juga balas berkunjung ke Tiongkok beserta istri, putra, dan menterinya. Seluruh rombongan tersebut berjumlah 540 orang. Sesampainya di Tiongkok, Raja Malaka beserta rombongannya disambut secara besar-besaran. Dan ketika hendak kembali ke Malaka, Raja Muhammad Iskandar Shah mendapat hadiah dari Kaisar Tiongkok. Antara lain, ikat pinggang berbalut mulut manikam, kuda beserta sadel-sadelnya, 100 ons emas dan perak, 400.000 kuan uang kertas, 2.600 untai uang tembaga, 300 helai kain khas sutra, 1.000 helai sutra tulen, dan 2 helai sutra berbunga emas. Dari hadiah-hadiah tersebut, nampak bahwasanya Malaka merupakan kerajaan besar yang diperhitungkan oleh Tiongkok. Dalam naskah Ying Yai Shenglan, karangan Ma Huan yang mengikuti ekspedisi Laksamana Cheng Ho, diterangkan pula adanya kerajaan Aru, bahwasanya jika berlayar dari Malaka selama 4 hari 4 malam, tibalah orang di sini. Negeri ini terletak di sungai, namanya Sungai Jernih. Dengan memasukinya, tibalah di kota. Sebelah selatan Bukit Barisan, sebelah utara laut, sebelah barat bertetangga dengan samudra, dan sebelah timur dengan tanah rata. Setelah menceritakan hasil-hasil bumi, kerajinan, pertukangan, bahasa, resam, dan sebagainya yang sesuai dengan negara-negara tetangga, yaitu Malaka dan Jawa, Ma Huan juga menyebut dengan tegas bahwa raja dan rakyat Aru adalah beragama Islam. Di dalam sejarah dinasti Ming, disebut bahwa dalam tahun 1411, yang menjadi sultan di Aru ialah Sulu Tang Hutsin, yang maksudnya adalah Sultan Husin. Akan tetapi di tahun berikutnya, yakni tahun 1412 Masehi, Ying Yai Shenglan mengisahkan perihal seorang nelayan yang telah menjadi raja di Samudra Pasai, sepulang dari lawatannya ke Tiongkok. Segera mendapat tentangan dari anak tirinya, yaitu anak raja sebelumnya yang terbunuh oleh Raja Nakur. Ia sudah besar dan berhasrat menguasai tahta warisan ayahnya. Dengan tipu muslihat lalu dibunuhnyalah raja bekas nelayan ini. Dan ia pun mendaulat dirinya sendiri naik takhta. Sesudah itu, seorang anak saudara dari si raja bekas nelayan yang bernama Iskandar dan dalam tulis Tionghoa disebut Su Kanlah, menyimpan dendam atas kematian pamannya. Ia pun mengumpulkan pengikut untuk merebut kekuasaan di Samudra Pasai. Akibat dari kericuhan yang terjadi di Samudra Pasai, dengan sendirinya menjadikan Malaka lebih leluasa mengembangkan hegemoni di perairan Selat Malaka. Sesudah wafatnya Sultan Muhammad Shah, putranya yang bernama Raja Iskandar lalu menaiki tahta Malaka dengan gelar Sultan Iskandar Shah, dan segera berangkat ke Tiongkok guna mengikat persekutuan serta meminta pembaruan pengakuan kedaulatan dari Kaisar Tiongkok. Kedatangannya ke Tiongkok tercatat berlangsung pada tahun 1414 Masehi. Keberhasilan Sultan Muhammad Shah dalam menjalin hubungan diplomatik telah membuat Malaka berkembang menjadi sebuah emporium terbesar di Asia Tenggara waktu itu. Kunjungan untuk Malaka berikutnya ke Tiongkok juga tercatat pada tahun 1419, 1424, dan 1433, di mana masa ini
bersamaan pula dengan era kemunduran bagi Majapahit. Di tahun 1415 Masehi, armada Cheng Ho tiba untuk kedua kalinya di Samudra Pasai atas permintaan raja yang baru menaiki tahta sesudah ia membunuh Raja Nelayan yang telah mengawini ibunya dan sempat memerintah kerajaan. Cheng Ho pun ikut campur tangan dalam friksi yang berlangsung di Samudra Pasai. Iskandar yang merupakan putra dari saudara Raja Nelayan dan berhasil menggalang kekuatan untuk merebut tahta Pasai, berhasil ditangkap oleh Cheng Ho. Ia lalu dikirim langsung ke Tiongkok dan di sana Iskandar dihukum mati. Atas bantuan Cheng Ho, raja menyatakan terima kasih sebesar-besarnya. Demikian semenjak itu, menurut catatan Tiongkok, Raja Pasai mengirim bingkisan setiap tahun ke Tiongkok. Di tahun 1419 Masehi, untuk kedua kalinya, Sultan Iskandar Shah, penguasa Malaka, melawat ke Tiongkok. Dalam catatan Tiongkok, dirinya dikenal dengan sebutan Mo Kan Surtir Shah. Sedangkan orang Portugis mengenalnya sebagai Zakuen Darsa. Dan dalam kitab Bustanus Salatin, disebut gelar Melayunya yaitu Seri Rana Adikerma. Sesudah Samudra Pasai, wafatnya Sultan Iskandar Shah di tahun 1424 juga mengakibatkan selama 2 tahun pemerintahan Kesultanan Malaka dilanda kericuhan. Putra kedua Sultan Iskandar Shah, yang baru berusia 1 tahun 5 bulan, diangkat menjadi raja dengan gelar Sultan Abu Syahid. Dan pemerintahan dijalankan oleh Raja Rokan, saudara dari permaisuri Sultan Iskandar Shah. Sedangkan putra pertama Sultan Iskandar Shah, Raja Kasim, justru dibuat keluar istana dan hidup menjadi nelayan. Di tahun 1426, Raja Kasim dapat kembali dan berhasil merebut haknya sebagai pewaris Kesultanan Malaka. Ia pun naik tahta dengan gelar Sultan Muzaffar Shah. Raja Rokan yang menjalankan pemerintahan berhasil dibunuh berkat bantuan Sri Naradi Raja dan Bendahara. Akan tetapi, sesaat sebelum ajal, Raja Rokan menusukkan pula kerisnya ke tubuh Sultan Abu Syahid yang tengah berada dalam gendongannya. Di masa pemerintahan Raja Kasim, Pracowadi yang bergelar Prabu Bubunya, raja dari kerajaan Siam, menginginkan Malaka menghidupkan kembali adat leluhurnya yang senantiasa mengirimkan upeti 40 tahil emas tiap tahun ke Siam. Lantaran Sultan menolak, berturut-turut Siam pun menyerang Malaka di bawah pimpinan Panglima Awi Cakri dan Awi Dicu. Konon Raja Siam urung untuk melancarkan serangan yang ketiga dikarenakan Chow Pandan, Panglima yang juga putranya sendiri, meninggal sebelum memulai penyerangan. Menurut catatan Tiongkok, memasuki tahun 1434, Raja Pasai mengutus adiknya, tapi adik ini meninggal di ibu kota Nanking. Kaisar Tiongkok turut berbelasungkawa dan menganugerahi suatu pangkat postum untuk yang meninggal serta menugaskan perwira khusus mengatur upacara pemakaman itu. Dan suatu keluarga telah pula ditugaskan menjaga kuburan itu untuk beberapa lamanya. Menteri Negara Republik Indonesia Muhammad Yamin ketika memberi keterangan kepada kantor berita Antara sehubungan dengan berita di Harian Rakyat atau People's Daily yang terbit di Peking, menyinggung bahwa di tahun 1408 ada seorang raja dari Indonesia yang wafat di Nanking dan dimakamkan di sana. Dan Yamin memperkirakan bahwa raja dimaksud adalah dari Brunei. Akan tetapi, catatan Tiongkok sendiri yang dikutip oleh Groeneveld tegas-tegas menyebut bahwa raja yang mangkat di Nanking itu adalah adik Raja Pasai. Untuk hal ini, sejarawan Aceh, Muhammad Said, menilai ungkapan Groeneveld bahwa utusan tersebut adalah seorang dari Pasai yang meninggal di Nanking sebagai yang lebih tepat. Pada tahun berpulangnya adik Raja Pasai di Tiongkok itu, Kaisar mengutus lagi Wang Qinghung. Dan sekembalinya, Raja Pasai mengutus lagi adiknya yang lain untuk ikut serta ke Tiongkok. Dia menceritakan bahwa Raja Pasai sudah tua benar, dan karena itu dimintakan persetujuan Kaisar untuk menyerahkan pengakuan tahta kepada anak Raja Pasai sendiri yang bernama Apusai. Diceritakan bahwa permintaan ini disetujui Kaisar. Pada masa terbitnya Islam melalui kesultanan-kesultanan di wilayah utara Sumatera dan Semenanjung Melayu, kekuatan raja-raja Hindu yang sebelumnya besar di Jawa perlahan mulai memasuki masa surut. Meski demikian, kapal-kapal yang terus memenuhi perairan di Selat Malaka tetap didominasi oleh orang-orang Jawa. Bahkan ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis di tahun 1511,
Demak yang waktu itu sudah naik sebagai kesultanan dan mengambil alih dominasi atas Jawa menjadi kekuatan yang pertama kali mengirimkan hantamannya kepada Portugis.